Oke, hari Kamis dan untuk ketiga kalinya dalam 3 minggu berturut-turut, saatnya gue kembali melakukan prediksi untuk balapan Saudi Arabian Grand Prix minggu ini. Minggu lalu prediksi gue oke lah, walaupun pole dan pemenangnya salah, McLaren satunya ya. Lalu rookie keempat dapat poin juga salah, tapi gue prediksi bahwa Ferrari improve dan beneran improve ya kan, walaupun sedikit doang. Lalu Yuki Q3 plus poin juga gue bener, dan tentunya balapan kemarin memiliki banyak overtake sesuai prediksi gue, jadi bener juga. Not bad lah ya, tapi saatnya kembali ke 0 dan memprediksi Saudi Arabian Grand Prix, jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Seperti biasa, kita mulai dari pole dan pemenang. Dan mengingat ini track di mana banyak sekali tikungan cepat ya, harusnya McLaren akan tetap mendominasi di sini. Dan untuk pole, gue akan berikan ke Oscar Piastri. Doi bener-bener udah ningkatin one lap pace-nya di musim ini, dan gue expect dia akan melakukan hal yang sama kayak di Bahrain di sini, meraih pole. Dan ini juga tambah prediksi lagi, tapi gue nggak yakin McLaren akan dapat 1-2, jadi ya mungkin 1-3, 1-4, atau 1-20 kali. Jangan so iya deh. Yeah. Dan untuk pemenang juga sama, gue akan berikan ke Oscar Piastri. Hasilnya juga sama, gue nggak yakin bisa 1-2. Aneh ya sebenarnya ya, McLaren ini emang memiliki mobil terkencang dan tim pembalap lain udah pada mengakui level mereka tuh emang itu dominan ya kan. Cuman si Lando sama McLaren ini masih demen banget main underdog gimmick di media ini. Efek kelamaan jadi underdog gini nih ya kan. Mencoba untuk tidak nge-hypein kalau mereka bakal kencang atau dominan, biar kalau gagal menang ya nggak kena roast atau hate ya kan. I know your trick ya kan. Tapi sebenarnya Lando pun nggak bohong sih ketika dia ngomong dia belum nyaman dengan mobilnya. Dan kalau kita bicarakan qualifying, musim ini tuh emang seketat itu. Jadi 1-2 kesalahan minor bisa berujung fatal di qualifying. Jadi ini juga merupakan track yang sulit di mana kesalahan secuil aja bisa fatal banget di sini. Dan ini juga merupakan street track yang begitu cepat ya. Dan alasan gue naruh Oscar untuk pole dan menang, ya karena Lando, fun fact-nya juga, belum pernah meng-out-qualified Oscar di track ini. Dan sepertinya hal yang sama akan terjadi kembali di tahun 2025 ini. Dan ngomong-ngomong soal mobil yang sulit untuk dikendarai, gue akan prediksi Red Bull, khususnya Max nih ya, yang di prediksi kedua. Yep, balapan di mana kesabaran Max diuji kemarin ya di Bahrain. Bahkan gue berani bilang Alpine tuh lebih kencang sebenarnya dari mereka minggu lalu. Tapi di Saudi, ini bisa dibilang track yang agak mirip-mirip dikit lah sama Jepang, sektor 1 khususnya ya, di mana tikungan cepatnya banyak, dan bahkan ini lebih banyak di track ini. Dan jika Max bisa dapat setelan yang bagus dan benar-benar bisa direct to mobil kayak di Suzuka, gue bisa bilang kejadian Bahrain tidak akan terulang di sini, dan Max akan kembali start di front row minggu ini, dan kembali finish di podium. Itu prediksi gue. Red Bull harus hati-hati nih dari sekarang ya, karena jika Max akhir musim ini tuh jangan kena akhir musim, pertengahan musim aja berada di bawah top 3 klasemen, bisa aja dia mengaktifkan klausa kontraknya untuk pindah ke tim lain di 2026, karena rumornya udah kuat banget nih. Dan menurut teori Saipul 2019, setiap pembalap atau tim memiliki hak untuk mengaktifkan klausa dalam kontrak mereka jika situasinya mendukung. Jadi mereka butuh weekend yang mirip-mirip kayak Suzuka atau Albert Park kemarin, di mana Max tuh berada di posisi atas itu untuk memberikan McLaren perlawanan dan tidak terjun ke bawah klasemen sampai pertengahan musim nanti. Cuman kalau mirip-mirip kayak di Bahrain lagi, ya siap-siap aja telepon Papa Stroll ya kan, timnya Max Verstappen. Walaupun gue yakin beliau, Papa Stroll ya, lagi kayak gini juga di Silverstone. Video itu kayaknya cocok banget untuk menggambarkan Aston Martin ya. Oke, untuk Yuki ini sekalian aja ya, karena sama-sama prediksi Red Bull. Gue prediksi dia akan kembali meraih poin-poin kecil kayak di Bahrain kemarin, dan ya ini penting sih, dan gini dulu aja lah target dia di musim 2025 ini, karena RB21 tuh udah kayak banteng yang dikasih beban di kakinya ya, lelet banget dan susah banget untuk dikendarai. Prediksi ketiga kayaknya enak nih kalau prediksi Ferrari lagi. Oke, mungkin kemarin gagal podium, prediksi gue yang gagal cuma itu doang. Tapi bisa aja kalau bukan karena timing safety car yang sedikit merusak strategi mereka, karena menarik banget tuh mereka strateginya kemarin, dan menarik banget balapannya nanti kalau di depan tuh, kalau nggak ada safety car ya. Anyway, menuju weekend ini bisa dikatakan mereka membawa sedikit momentum baik dengan Charles yang tampil apik di Bahrain kemarin, dan Lewis mengatakan bahwa dia sudah mengetahui cara mengendarai mobil SF25 ini yang bener tuh kayak gimana. Entahlah itu karena emang dia udah tahu atau pengen ningkatin semangat tifosi aja. Tapi hey, inget teori Kartono 2025. Nah ini teori terbaru nih. Kalau setiap pembalap yang pindah tim tuh harus butuh adaptasi dengan mobil barunya. Apalagi jika tim barunya
beda mesin, aero, dan lain-lain. Jadi jangan kaget jika Lewis underperforming di awal-awal musim ini, karena ya dia datang ke tim yang mesinnya dia belum pernah coba, aeronya juga beda, Ferrari juga rombak mobil mereka dari musim lalu, dan banyak faktor-faktor lainnya yang kita nggak ketahui lah tentunya. Jadi untuk Ferrari, gue akan prediksi mereka di atas Mercedes musim ini. Entah itu podium, top 5, atau apalah. Intinya gue prediksi kedua pembalap bakal mengalahkan duo Mercedes. Harusnya memungkinkan lah ya, walaupun gue tahu George lagi bagus-bagusnya musim ini dan Mercedes juga kelihatannya di atas Ferrari untuk saat ini. Tapi dengan upgrade kemarin, sebenarnya mereka bisa dibilang sedikit di atas, sedikit doang, nggak banyak ya, di atas Mercedes. Dan adalah perkembangan sedikit di SF25 itu, dan butuh waktu aja untuk kedua pembalap menyesuaikan kembali. Untuk prediksi keempat, gue mau prediksi Jack Doohan lagi nih, karena satu hari ada rumor mengenai dia harus cetak poin di triple header ini, kalau enggak nanti diganti sama si Ono. Lalu ada juga rumor lagi mengenai dia akan dipertahankan sampai summer break, dan jika nggak tampil bagus, akan diganti. Ya, entahlah jadinya gimana ya bener ya, tapi apapun itu, ini akan menjadi minggu yang penting banget untuk Jack Doohan. Dia merupakan salah satu dari 3 rookie yang belum cetak poin musim ini. Dan rekan timnya, Pierre Gasly udah dapat poin kemarin di Bahrain, poin pertama Alpine musim ini. Jadi dia pun harus unjuk gigi di balapan ini kalau dia mau punya kesempatan untuk stay lebih lama di kursi Alpine itu. Menurut gua, dia performanya ya kayak rookie pada umumnya sejauh ini. Kenceng, cuman masih nggak konsisten dan crash prone. Di Bahrain kemarin ada kesempatan dapat poin, tapi strategi dan timing safety car merusak sedikit balapannya, sehingga gue akan prediksi dia akan dapat poin di balapan ini, dan berharap bahwa dia bisa bertahan lebih lama dan ini bukan balapan terakhirnya. Karena kemarin Alpine itu adem banget hawanya ketika nggak ada si Ono ya, dan kelihatan dua pembalapnya happy, enjoy gitu. Kalau yang kemarin-kemarin yang ada si Ono tuh udah kayak berasanya tuh ya, kayak ada Voldemort yang jajah tuh tim asli, pada surem semua kelihatannya. Jadi yes, hashtag We Want Doohan tetap berjalan dan semoga bisa terus berjalan sampai ya paling akhir tahun lah ya. Kalau nggak ada perkembangan dan crash terus ya udah mau gimana lagi. Intinya setiap rookie harus dikasih kesempatan untuk berkembang. Nah, untuk prediksi kelima seperti biasa di luar faktor tim atau pembalap, dan mengingat track ini bakal gigit banget ya kalau ada kesalahan sedikit dan ada 6 rookie di grid musim ini. Sepertinya balapan minggu ini bakal ada beberapa crash yang ya gue tahu nggak baik untuk prediksi crash, tapi ada feeling aja dan ini gue nggak bisa singkirkan dari diri gue sendiri ya kan. Jadi ya prediksi kelima nih akan ada beberapa crash di race minggu ini. Walaupun gue berharap kalau ada crash pun ya pembalapnya nggak apa-apa dan nggak cedera. Karena ini track dengan banyak tikungan cepat plus street track juga. Jadi kalau ada crash di high speed bakal serem banget karena tembok itu deket banget ya. Dan udah ada kejadian-kejadian sebelumnya di balapan ini di mana crash itu parah banget coy ya. Tapi untungnya nggak apa-apa sih. Tapi ini adalah salah satu prediksi yang gue harap sebenarnya ya salah nantinya. Gue harap ini salah prediksi gue. Karena gue nggak suka prediksi atau doain hal-hal yang buruk untuk pembalap dan tim lain. Tapi karena Bahrain kemarin jadi contoh kalau balapan tuh seru tuh nggak perlu selalu chaos, crash sana sini, safety car, red flag apalah tuh, cukup dengan aksi salip menyalip dan wheel to wheel aja tuh udah bisa seru banget. Tapi mengingat rekor prediksi kelima gue yang sejauh ini cukup bagus ya agak sulit juga sih. Ya intinya berdoa semoga balapannya lancar dan gak ada kejadian fatal ya. Yang penting seru kayak Bahrain Grand Prix kemarin aja gue udah puas kok. Itu udah auto 4 star juga tuh dengan banyaknya salip penyalip. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.